Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Febrilinawati. NIM saya 2190302124. Saya berasal dari kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja KWU 2. Kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama, saya akan mempresentasikan buku kerja KWU yang 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha. Unit usaha yang saya pilih ini ada kuliner, produk atau jasanya yaitu dessert box, dan di tabel ini ada elemen kriteria untuk kerja dan batas variabel. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru, identifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Yang saya pilih ada tantangan cash flow. Yang kedua, penanaman modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasikan. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi. Yang saya pilih ada dana pribadi pendiri. Yang kedua, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi. Yang saya pilih personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, equity capital, yaitu pernyataan modal. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan equity. Business angel diidentifikasikan. Business angel itu mempunyai kriteria. Yang saya pilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi. Yang saya pilih berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, bank, affiliate venture company. Initial public offering diidentifikasikan. IPO dapat memberikan manfaat. Yang saya pilih diidentifikasikan likuiditas dan portofolio, dan yang saya pilih monitoring. Yang kedua, saya akan mempresentasikan buku kerja KWU yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha yang saya ambil yaitu kuliner, produk atau jasanya yaitu keripik tempe. Di sini ada tabel. Yang pertama, langkah-langkah kriteria kinerja hasil atau rekaman hasil. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasikan peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi. Yang saya pilih informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tren dan perkembangan pasar. Yang keempat, pasar baru dan perkembangan. Yang kelima, profitabilitas. Yang keenam, angka penjualan. Jenis-jenis pemasaran dapat mencakupi. Yang saya pilih ada pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi. Yang saya pilih e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi. Yang saya pilih berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Identifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dan mencakupi. Yang saya pilih functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, standarisasi, pengelolaan informasi pasar. Selanjutnya, commodity approach, yaitu melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Dan managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha.
Kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Yang saya pilih itu ada penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasang pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, mengembangkan bisnis setiap memulainya bisnis. Dan selanjutnya mengembangkan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB atau Feature, Advantage and Benefit dari produk, pengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang saya pilih, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Selanjutnya, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi persaingan. Selanjutnya, daya tahan bahan baku produk. Selanjutnya, bisa diandalkan kinerja produk seperti diharapkan pada kondisi operasional normal. Dan yang selanjutnya, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dalam proses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi yang saya pilih faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Selanjutnya, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi. Pesaing potensial diidentifikasikan dari pesaing dengan produk atau jasa. Strategi pesaing dapat mencakupi yang pertama, pemotongan harga, yang kedua, periklanan ekstensif. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih ada Quick Win Topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Untuk mengambil perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yang saya pilih perencanaan proyek pemasaran. Yang kedua, merencanakan proses kreatif end to end. Selanjutnya, data pemasaran dan analisa, kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi yang saya pilih struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar wilayah. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih ini ada staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. 3.4 Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yang saya pilih ini ada staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, dan staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluangan pemasaran yang baru, diidentifikasikan dan perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.